terhadap Celaude dari seorang Superawat Supriyadi karena strategi harusnya sudah melihat akan hal tersebut bersama dengan dari Coach Theo. Tapi bahasannya sama yang kita tadi. Sama kan? Iya. Siapa yang mau melepaskan Matilda Drian? Matilda tetap nih, Nolan juga tetap. Berarti Nolan. pilihannya di Joy nih. Kalau dia mau respect Ben ke Cloud yang lepas Joy. Tadi Arlott sih yang kebuka Wah, masalahnya, Lim. Kara Cloud tetap lepas aja Joy ya. Lepas Joy. Tapi Lepas kayaknya dia Joy. ngambilnya tetap Arlott gak sih? Iya, Arlott. bakal ke Arlott. Arlott. Arlott ini fleksibelnya luar biasa. Dia bisa ditaruh di roamer, XP lane. Bahkan kalau teman-teman cukup iseng untuk nge-rank bukan MPL levelnya, silahkan gunakan di jungle. Wah, lo tau gak tanya KB? Saya juga- Ada 2 hero yang selalu gue ban. Arlott sama Yin. Kenapa Di ya? rank Oh Bapak belum pernah digigit Franco ya? sering. Tapi kayak Franco gitu-gitu saya masih tidak terlalu takut. Yin sebel banget saya. Udah bukan di fase takut, sebel. Tapi Novaria sih, Dewa kayaknya nggak mau dipatahin setupnya. Dia mau main yang lebih safe lagi di posisi belakang. Jatuhnya juga kalau kita berbicara soal Novaria, tadi udah dimunculkan tuh sama Aura. Yeskiel bermain dengan sangat-sangat flawless. Dan bahkan tidak tersentuh sama sekali di lini belakang. Benar. Karena trade-nya nggak bakal bagus ya kalau Novarianya lepas. Anggap tetap diambil Arlott nih. Berarti dari Evos bisa dapetin Nova +1 kan? Nah itu dia makanya. Arlott tetap first pick ya? Arlott tetap first pick. Atau Apakah bakal jangan-jangan dicuri? Natko yang bakal mendinai dari Cloud-nya di sini. Ya, Tapi tapi user Cloud banget tau. Dari banyaknya turnamen yang sudah dijalanin, dia sering banget pakai Cloud. Nah masalahnya kalau misalkan dia bawakan Cloud-nya di sini, apakah nanti Drian tidak akan langsung merespon dengan Minotaur? Atau jangan-jangan Cloud Minotaur langsung keluar di sini? Minotaur Bruno lebih enak juga. Minotaur Bruno lebih Tiba-tiba. jam sih lebih tepatnya. Angela duluan. Angela Cici kah? Oh Angela Angela Cloud. Wow, wow. Minotaur harusnya dijawab sama Baxia dia. malah bisa dibawakan di sini. Atau jangan-jangan Baxia Minotaurnya malah mendinai. Bagaimana gerakan dari Angela Cici dan juga Angela Baxia nantinya? Baxia Minotaur. 3 Baxia front dong Minotaur. sebenarnya, Be. 3 front line jadinya. Iya. Karena Gord pusing juga sih palanya. Tapi Be. gue lebih suka ke arah Marksman 1 sama ke arah Minotaur. Marksman kayaknya- Kari. Terserah, kalau menurut gue kalau kondisinya akan ada Baxia possibility keluar lagi, Kari boleh. Tapi kalau misalnya nggak seperti itu, mau menangin laningnya dengan kondisi seperti ini, mainin Bruno? Bruno boleh. Bruno boleh sih sebenarnya. Iya, Aku tapi suka Bruno sih sebenarnya kalau Bruno kita agresif berbicara ya. laning ya. Laning Harus- lawan Cloud ya soalnya. Bruno agresif atau kan mau main dia pede dengan Brody kan awal tuh lebih nyaman sama Brody kalau misalnya kalian sadar. Dia lebih nyaman pakai Brody dibandingkan pakai Bruno. Bisa Minotaur. jadi juga. Dan Minotaur Bruno. Iya, seperti yang kita dagu-dagu. Ya, laningnya Juga, dia juga. lebih pasti juga. Dan kali ini kalau misalkan muncul Baxia, berarti setidaknya first item dari Anavel wajib banget Blade Armor. Karena Hasklaw ini akan membuat nantinya sedikit tambahan power spike di laning buat Bruno. Masih Baxia lagi, ini harus benar seperti tadi, tapi bandnya sekarang ditambahin B. Ya. Redrin dan Dirot. Redrin dan Dirot. Gord sih aku sih. Hah? Gordnya sih Gord kalau sih. gue lebih setuju Gordnya bang. Atau nantinya mid lanernya akan membawakan hero-hero utility kayak Lilia. Karena Gordnya masih bisa dimakan sama mereka, sama Evos. Tapi nyatanya tadi susah banget bang. Dan kalau ditambah dengan hero-hero, bukan Wah, bukan frontliner. Barat. Bukan Barat, bukan Ruby. Baxia, bukan Fredrin juga, dan bukan Cici. Karena Oke. kebetulan kalau kita melihat Cici Angela tadi sebenarnya cukup efisien loh. Iya menarik banget ya. Dan- Ini rubah lagi konsepnya. Ini ada history nih, silakan untuk Bapak Lim. Ada juara dari Sultan Cup Rising Star first place untuk tim Griffin ya, masih ada di tim Griffin dia. Dan untuk Liga Nasional Liga 1 third place dan juga Liga Nasional Liga 2 first place masih di tim Griffin. Makanya gue bilang Natko ini player berpengalaman. Cuma Iya. ini memang panggung pertamanya dia di MPL. Makanya kan itu bener-bener apa ya jatuhnya ya, ospek lah. Pemanasan. Dari sang senior Drian, Watt, ini Be. udah bukan sepuh lagi tuh. Gua nggak suka deh kadang-kadang sama omongan lo. Kenapa emang? Ospek senior, ospek buyut. Buyut. Bener sih. Senior. Bener sih. Gimana coba? Dari season 1 nih Pak, mohon maaf. Iya nih. udah bukan veteran Pak lagi senior lah ya. lo season 10 main, season 7. Iya sih, season ya 5 lah ya, minim-minim lah ya. Paling Lima. mentok 5 Kalau season udah 1 10. susah sih bener Be. Itu udah buyut Be. Nah, Gimana bilang seniornya? Masa kita bilang Ancient One udah kayak Grok aja tuh. Iya. Udah kayak Grok jadi 1000 tahun dia. benar, jadi kastil. benar. Awat Lemon itu udah gak masuk di senior. Benar ya, benar. Tapi kalau kita balikin lagi ke draftnya nih, Lilianya kena. Lilianya kena ban ternyata. Ini yang sempat kita perbincangkan tadi kalau case-nya nggak cuma bermain dengan hero belakang tapi hero depan nggak masalah. Nah, ini. Asalkan utility. Jadi makan lah kalau misalnya mereka mau main tentang Gord, tapi untuk kali ini agak berbahaya. Terlalu Iya. banyak yang menstopin mereka. Stoppernya terlalu banyak. Mungkin tadi kasusnya dia Gord karena Tidak stopper. MM-nya itu bukan klub bang. Sama. Nah kalau sekarang kan MM-nya klub bisa nabrak ke belakang. Yuzong. Yuzong pula. Nanti Yuzong. Wow. Oke, Ruby-nya ditaruh di roamer, mid laner untuk Angela. Kalau dari yang kita lihat,
Atau ntar ada strategi-strategi liar lagi nih Bang. Ya, Diputer juga gimana? EVOS sebelumnya EVOS Legends pernah membawakan Ruby di mid lane soalnya. Ya, Dan ini Angelanya bisa jadi. Iya. pernah dibawakan juga sama Vansrong kan jadi roamer. Itu lawan Fanny kalau nggak salah ya. Dia Iya. akhirnya Ruby ditaruh di mid lane. Bisa jadi Bang kebuka lagi. Bisa jadi. Ini malah possible seperti itu sih. Iya kan? Itu possible seperti itu karena gini, kondisi yang dimiliki saat ini adalah dari Angela tidak harus berada di dalam owning condition laning-nya. Tapi dia harus yang penting level 4 dulu. Terus kayak ntar mid to late game-nya bisa kayak tadi kayak Drian. Betul. Laning jauh kan? Main di samping. Tapi entah kenapa magic damage-nya kurang dan menurutku kalau junglernya magic damage dari EVOS Glory, siapa yang bakal possible di sini mengisinya Guinevere gitu? Yang sudah jadi. sempat tidak muncul beberapa kali. Tapi Wah. Dairot, Ini udah pakai gacokan juga nih dari Dewa nih. wah ini Keluar jatuhnya Dairotnya. agak ngotot ya mainnya ya. Ingin memenangkan hampir semua laning-nya. Membawakan Vexana dan juga bahkan Dairot untuk memenangkan melawan Yuzong loh. Dan ini kondisinya akan ada Alpha. Alpha is online. Alpha membawa Bukan Magic. hero yang suka banget dibawakan oleh Anavel ketika kita berbicara MDL. Yap. Alpha juga menjadi salah satu pick yang paling sering dibawakan oleh Anavel pada saat itu. Dan bukan hanya Alpha, sekarang ada Angela yang bisa menjadi power spike-nya lagi. Angela bersama Yuzong atau Angela bersama Alpha, dua-duanya pilihan tergantung situasinya. Berarti tinggal kita lihat item life band seperti apa yang bakal dibawakan oleh Drian. Semenjak kalau kita melihat dari draft index kali ini, Minotaur yang tentunya sangat powerful dengan heal-nya, dia juga harus mempertimbangkan kalau ada Angela di depan sana dengan power heal yang sama. Bahkan lebih kuat ketika di level yang keempat. Oke, match point kali ini. Para macan putih dari EVOS Glory wajib menunjukkan taring mereka. Karena kalau tidak Dewa United akan makin menenggelamkan mereka ke dalam dasar klasemen. So, MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go, menuju ke dalam lane of down. Kembali lagi muncul unique pick hero Alpha. EVOS ini selalu ada kejutan ya memang dari EVOS sendiri juga. Dengan adanya Alpha, pattern dari Alpha sendiri sebenarnya terhitung cepat kan, Be? Iya, terhitung cepat dan bahkan di level yang keempat dia udah bisa engage di team fight besarnya. Kalau kita melihat dari segi jungler tentu yang paling menarik adalah sekarang Dairot udah nggak bisa di cancel nih. Sehingga Spear of Alpha mungkin akan menjadi kendala juga ketika nantinya ada Absolute Strike dari Gary yang ingin dia bawakan. Tapi ingat Gary selalu bermain dengan item-item utility atau item-item tank. Dan itu yang mungkin bisa dipertimbangkan nantinya. Sehingga durability yang bakal dibawakan akan jauh lebih kuat di setup objektif. Ih, objektif kata pertama ngeri banget sebenarnya ini, Be. Iya. Tapi EVOS yang bisa kuasain banget menurut gue ya. Karena claw-nya dia akan pasti level 4, itu satu. Yang kedua, Alpha di awal damage-nya itu lebih pasti. Ya, true damage. Dan bahkan dari early game gak banyak yang punya HP pool tebal. Tapi kali ini Natko sepertinya cukup menguasai dari segi scavenger trap-nya. Setidaknya dia mendapatkan gold yang lebih banyak. Dan kalau kita berbicara bagaimana landing yang tadi dibawakan oleh Natko, ini beda kendalanya. Oh, Gary, oh first blood terjadi Gary. Salah sedikit movement dan Fluffy dengan petrify-nya. Punishment yang cukup mahal. Lagi-lagi ini bakal menjadi kerugian bagi Gary. Dia bakal ketinggalan sedikit EXP dan Anavel sudah mulai hadir di area XP lane untuk membantu Fluffy mendapatkan level yang keempat. Backsound dikejar lagi, bakal jadi kill kedua, mungkin bahkan flicker terpaksa kembali digunakan. Ini ofensivitas dari early game yang dibawakan oleh EVOS Glory. Gak nanggung-nanggung. Mereka ingin memaksa adanya battle spell sebanyak mungkin kalau bisa dikeluarkan. Hanya untuk mendapatkan turtle di objektif pertamanya. Karena ini adalah turtle yang harganya sangat mahal sekali untuk didapatkan oleh EVOS Glory. Ih, dicepetin tadi sedikit, Be. Dibantuin sama Gary biar fast clear juga di mid-nya. Level 4 dari kedua roamernya. Ini bisa jadi poin penting juga. Drian di match pembukanya Dewa dengan Minotaurnya itu bisa menjadi inisiator yang bahaya banget. Dan bahkan udah level 4 duluan sekarang Minion Fury udah ready harusnya, udah digunakan. Oke, Black Dragon Form masuk Hurtguard kali ini. Naga isi bihun dan lagi-lagi Drian yang mampu mendapatkan turtle-nya. Gary is down. Mengejar di bagian belakangnya. Case juga bakal menjadi target. Selanjutnya Case-nya hilang. Dua member yang harus tumbang. Dua member ditukar dengan adanya yang dia miliki sebenarnya juga tidak menguntungkan sekali untuk pasukan anak dewa. Tapi lihat, setidaknya mereka masih mengungguli dari segi gold dari EVOS walaupun ketinggalan ke arah turtle. Meanwhile, Super Out Supriyadi di arah top lane benar-benar juga cukup dalam kondisi yang terpressure. Wah, ini kalau kita berbicara soal bagaimana setup yang dijalankan oleh EVOS Glory, mereka juga ternyata bermain dengan Spear of Alpha yang mendinai gerakan dari Minion Fury Drian. Cukup bisa dibilang terpaksa dari Drian menggunakan flickernya, tapi
daripada tidak mencoba, kayaknya emang Dewa mengincar hal tersebut nih Lim. Ini solusi dari Yuzongnya ini susah sih menurut gue. Karena siapa yang mau tahan untuk saat ini ya? Ya mau nggak mau menunggu Watt mungkin di momentum yang tepat. Apalagi Gary dia berada di lini depan jadi dia nggak bakal head to head sama Yuzongnya loh. Ini masalah utama juga menurutku. Iya kan, pick offnya bakal nyata banget. Apalagi di objektif nanti zoning outnya menurut gue terlalu bahaya. Yang harus segera diselesaikan sebenarnya sama teman-teman Dewa. Ya Natko bakal langsung jump in ke Watt. Angelanya Cloud bareng sama Fluffy juga bakal punya damage nantinya nabrak ke Watt juga. Dan kita tahu sendiri, build Yuzong di patch yang sekarang ini bener-bener unik banget. Bisa menuju ke Hunter Strike War X. Atau bahkan mungkin melupakan bagaimana item defense yang bisa dijalankan. Dan item defense-nya akan cari yang murah kayak misalkan Oracle. Biar ada efek regen tambahannya juga dari segi Oracle-nya itu sendiri. Ya kelihatan banget ya, ini reset dari EVOS Glory cepet banget loh. Di game 1 dan di game kedua, temponya bisa tiba-tiba beda gitu. Dengan adanya Alpha mungkin ya dan Yuzong yang diambil. Tapi lihat dengan adanya kekeran yang telah dikeker oleh sosok dari seorang Cloud. Minimal dari top lane kita akhirnya menyaksikan di mana dari sisi Nachko memiliki gold yang unggul di atas Super Awat. Walaupun goldnya tidak terlalu jauh ya. Karena kondisinya kali ini cuma berbeda 30 perak. 40 perak nih. Tapi ternyata Cloud akan coba dipaksakan. Dengan adanya flicker trigger yang dilakukan oleh seorang Cloud. Dia bisa dimakan dari arah belakang. Dan di arah top lane, leading goldnya masih one by one situation dari seorang Super Awat versus Nachko. Oke lihat, udah mulai join juga dari Fluffy. Siap 5 lawan 5 sepertinya untuk Turtle kali ini. Oh really? 5 lawan 5? Ini kayaknya akan sangat diuntungkan untuk para pasukan dari tim Anak Dewa. Kalau misalnya mereka ingin bermain dengan 5 lawan 5. Kondisi saat ini dari tim EVOS dengan 1000 gold difference dia harus tahan dulu. Dia harus terus pegang 1000 gold ini konsisten sampai gimana caranya. Kondisi Cloud ini udah punya Clash of Dionysus dan baru mereka team fight. Oke, menarik banget ya. Tapi setupnya lagi-lagi. EVOS memang punya poin lebih untuk setup sampai sekarang. Oke, tapi lihat dengan ada hantaman pada tumpul ke arah belakang. Black Dragon transform ke arah belakang. Dan bahkan Retribution Commando fail. Berhasil menyelamatkan para pasukan dari tim EVOS. Dan bahkan Gary tumbang. Dengan wombo-combo coba didapatkan. Mereka gak bisa kembali melakukan team fight. Terlalu banyak crowd control. Terlalu banyak kill yang diberikan oleh sosok dari seorang Cloud menyelamatkan semuanya. Lagi-lagi tim fight. 5 member yang diturunkan membuahkan hasil yang cukup baik. Wattnya nggak dapet turret, Be. Wah ini dia masalahnya. Wattnya juga nggak dapetin turret dan sementara itu tadi Natko join team fight. Dia dapetin 1 point kill, dia dapetin 1 assist juga. Turret. Ini bakal jadi bonus juga untuk turretnya. Secara objektif EVOS Glory mengungguli hampir keseluruhan dari Dewa. Semua objektif yang didapatkan ini membuahkan hasil yang maksimal dan bahkan dodge yang menarik sekali dari Natko. Dengan Battle Mirror Image Play di bagian top lane. Ini Natko ini C-nya memang Cloud, Be. Jadi jelas banget ya. Gocekannya, timing masuknya itu udah hampir terbilang perfect. Oke, tapi kalau ngomongin perfect ini kita lihat juga laningnya perfect sih dari tim EVOS Glory. Dia bahkan bisa mengungguli 3000 gold di menit yang ke-6 itu cukup jauh loh. Cukup jauh dan kalau ngomongin ke arah kembalinya keadaan yang mereka miliki, mereka harus menang di dalam fight di arah pit Turtle nanti. Menang fight ya, bukan cuma hanya dapat Turtle. Iya, maksudnya adalah sama seperti tadi di setup sebelumnya. Mereka harus memakan hero-nya juga. Jangan biarkan ada ruang sedikit pun dan kali ini. Oke, Drian di poking damage di arah bottom lane. Tapi nampaknya kalau poking damage saat ini Drian tidak terlalu worry. Itu nggak apa-apa. Tapi nanti di arah menit ke 10, 12 atau 15 dia harus worry. Karena poking damage-nya dengan under kondisi 3000 bahkan 4000 game. Itu benar-benar kayak tulisan loading, cepet banget. Dan menurutku harus diperhatikan juga nih buat Drian sekarang. Minion Fury-nya targetnya bisa ke Natko atau jangan-jangan ke Anavel lagi. Karena 2 kali loh, Anavel masih mampu untuk mendapatkan objektif yang sangat-sangat mahal. Oh my god, cancel game pun terjadi. Coba di counter oleh seorang Drian, tapi poking damage setelah dilakukan terhadap seorang Drian. Sakit sekali ternyata Super Out Supriyadi dengan seluruh tendakannya mendapatkan setengah darah. 50 health bar, 50% ini kayaknya masih belum menjadi sebuah penentu sih. Tapi nggak buru-buru juga ya. Minion Fury-nya masih ditahan tadi sama Drian walaupun konsilnya udah mulai nabrak. Tapi di mid lane ada pokingan damage sebelum Turtle dimulai bahkan. Wow, Turtle telah dipoking oleh para pasukan dari tim Dewa. Tapi malah yang akan menyelesaikan posisi kali ini adalah EVOS. Kan lihat, mereka punya Fluffy, mereka punya Anavel. Dengan hantaman pada tubuh menuju ke arah belakang dan Gary juga tidak akan mendapatkan apapun. Dia akan merelakannya dan ditabrak tanpa adanya retribution. Make sure
objektif bisa didapatkan secara pasti. Black Dragon Form ya nggak ada masalah juga harusnya. Iya, apalagi dari segi cooldown harusnya Fluffy mengamankan item-item cooldown reduction. Tapi Cloud ekstrim banget, dia langsung mengamankan ke arah fleeting time. Agar nantinya teamfight jangka panjang bisa dijalankan. Angela mid lane yang kali ini harusnya menjadi ancaman. Apalagi Natko. Oke, Natko terlalu terburu-buru. Tetapi di balik itu semua mereka telah berhasil memancing trigger yang dilakukan oleh sosok Solantrian. Dominant Fury for this time. Tapi tidak ada juga hardcut yang dimiliki. Mau penetrate! Blessed duet from Natsko! Berhasil memporak-porandakan backline mereka kehilangan case. Tapi Dreams juga harus tumbang. Para pasukan dari tim Dewa memasakkan menunjukkan seorang Fluffy yang tidak ada dengan Black Dragon Transformnya. Pertukaran Case dan juga Dreams. Dan ini yang membuat pembedanya. Opening dari Ruby-nya Dreams. Bisa dapetin target yang mahal. Case nggak punya escape yang pasti. Purify memang dipencet. Tapi posisinya udah keburu ketarik. Iya, dan ini dia Alpha yang menjadi hero ke-57 yang hadir di MPL Indonesia Season 13. Bukan chip. Iya, udah bukan chip ternyata 57 yang kita nanti-nantikan. Ternyata Alpha dari Anavel. Dan kalau misalkan kita berbicara terakhir digunakannya adalah MPL Indonesia Season 12. Di week yang ke-7 ketika EVOS pada saat itu berhadapan dengan RRQ. EVOS juga ya? Iya. EVOS juga. EVOS juga. Oke, menarik sekali. Tapi gue masih penasaran nih, permainan front to back dari Dewa United. Gary X Watt, yang dimana armor break ini bakal bahaya banget ke siapapun bahkan yang dan ada di masih depan. belum connect sampai sekarang ya kombonya. Masih belum kita lihat hingga hari ini di menit yang ke-9. Itu di game yang kedua. Tapi kalau kita melihat dari game yang pertama tadi, sebenarnya konektivitas antara kedua jungler ini emang nggak terlalu nempel sih. Itu yang mungkin perlu diperhatikan, Lim. Karena kalau dari item, Berserker's Fury memang sudah diamankan oleh Watt. Tapi kayaknya Watt akan langsung menuju ke arah dari Wind of Nature. Dia tahu persis. Dia tahu persis kalau misalkan Golden Staff dari Natko akan merepotkan nantinya ketika akan mengincar lini belakang. Case, sementara itu di sisi lain, dia kayaknya bakal berfokus masih tetap ke damage-nya. Dia belum mau cepet-cepet ke Winter Truncheon selama mungkin masih ada Drian sebagai cover. Karena dia magical satu-satunya gak sih, Pe? Jadi dia harus ada damage-nya juga. Tapi Lord sekarang udah mulai dipegang dan lihat movement dari Dewa. Masih menunggu. Dilepasin sih harusnya. Kalau dipaksa dengan keadaan 4.000 gold seperti ini kayaknya menurutku nggak worth it sama sekali. Akan tumbang doang. Akan tumbang doang dan akan rugi banget. Sedangkan lihat Dreams benar-benar ganggu banget biar nggak ada sama sekali yang maju kali ini. Wow, permainan yang luar biasa. Kita lihat dilakukan oleh EVOS, dia mulai berdansa. Natsko menunjukkan dengan performanya dia pertama kali di MPL. Kali ini memang di game pertama belum maksimal, tapi di game kedua dia udah mulai menari loh Profesor dan juga Lim. Wah, siap nabrak bahkan di area mid. Ini Lordnya masih di atas dan masih jauh loh. Outer turret di bagian midnya udah hilang, bakal ditabrak. Ini mungkin best turret bisa jadi bonus nih. Oke, best turret jadi bonus atau pasifnya aja udah cukup bagus kok. Kalaupun nggak dapat best turret tapi pasifnya aja udah cukup bagus. Dan sekarang sedangkan ke arah Angela, mereka cukup kesulitan untuk bisa mencari di mana Angela. Gak ada power split push, gak ada power juga untuk mobility yang tinggi, loncat dive in ke dalam front to back. Benar-benar jawaban satu-satunya. Dan Cloud Necklace of Durance, dia sudah menemukan jawaban atas Drian dengan heal-nya. Berarti sekarang target permainan front to back pun bisa dijalankan. Tinggal gimana eksekusinya karena pasif mid lane turret sudah pecah. Oke, pasif telah pecah. Para pasukan dari tim EVOS, mereka mulai mengungguli dari 7.000 gold difference. Dan bahkan lihat di bottom lane, damage sedikit demi sedikit. Udah mulai coba diberikan maksimal yang diberikan oleh seorang awat dengan seorang diri. Tapi 7.000 gold difference, 3.000 lagi. EVOS Glory bisa maksa kapanpun untuk melakukan satu buah pecahan. Best turret. Dan bahkan bisa mengejam-ejam Dewa. Tidak ada flicker dari Dreams, ini menjadi source yang lumayan penting juga. Informasi pastinya untuk teman-teman Dewa dan rapi banget minion management ya. Ini dari game pertama udah kelihatan Be, dan ditahan terus midnya. Ditahan, mereka nggak mau farming di tengah-tengah dari laningnya. Jadi mereka ingin bermain dengan safe di dekat dari base turret. Dan kali ini mau nggak mau EVOS Glory yang akan ketahan dari segi movementnya. Mereka emang bisa melakukan freeze minion, tapi nggak bisa terlalu dalam juga Lim. Semakin dalam nantinya Dewa memaksa teamfight untuk EVOS Glory, let's say di depan dari base turret, jatuhnya Dewa sedikit lebih diunggulkan karena mereka pegang high groundnya juga. Wah, di recall balik. Ini dia di game pertama taunting dari Watt sepertinya kena nih sampai di game kedua. Ya, Dreams juga kita tahu sendiri dia pernah punya pengalaman yang luar biasa di tim sebelumnya. Dan dia juga bukan dari season yang baru, dia season yang lumayan lama loh hitungannya Lim. Iya. Dan sekarang mungkin masih nunggu ke late game kali ya. Karena kombinasi direct ini nggak jalan Be. Mungkin ya siapa juga yang mau dimakan kali ya. Itu menjadi pertanyaan untuk Dewa United. Mereka susah banget cari targetnya. Setuju. Kalau misalkan mencari siapa yang dimakan, menurutku permainan front to back dari Dewa juga nggak bakal bisa berjalan dengan secara maksimal ketika nantinya Fluffy punya Black Dragon Form.
Apalagi Petrify-nya selalu ready dan targeting ke lini belakang udah pasti targetnya udah bakal kedua pemain sekaligus, Watt dan juga Case. Kalau misalkan dua-duanya berdempetan, ini kayaknya bakal jadi ancaman. Tapi kalau dua-duanya mencar kayak begini, menurutku ini adalah opsi terbaik dari Dewa. Oke, tapi lihat dengan kondisi dari Cloud9 yang mulai memainkan tempo seperti irama dengan Drian. Lihat, dia tidak tersentuh sama sekali. Cloud9 tidak tersentuh, ingat itu Lim. Dan sekarang kalaupun para pasukan dari EVOS Glory mau mendapatkan Lord, mereka akan dapetin tanpa harus effort. Ya, free lagi Lordnya. Gak bisa dikontes juga. Dan ini menjadi Lord yang lumayan mahal karena sudah enhance. Best turret siap untuk didobrak. Let's see, defense dari Dewa United mengandalkan Vexana, Be. Winning condition defense-nya di mana nih, Be? Winning condition defense-nya adalah bagaimana Drian yang nahan minion Fury-nya. Karena kita tahu sendiri Natko berani loh untuk jumping ke lini belakang dengan Cloud9 sebagai Angela. Combo Cloud Angela cukup meresahkan seperti di game yang pertama sudah berhasil. Di game kedua juga mungkin akan dijalankan kembali. Tapi kalau seandainya nanti ternyata Natko ready dengan Purify-nya, jawaban keduanya adalah Watt dan juga Case dengan posisi yang lebih safe. Tapi mereka juga nggak boleh bersebelahan. Karena ketika mereka bersebelahan, otomatis Fluffy engage Petrify-nya akan ke arah yang sama. Yang pasti mendingan Watt yang kena si lompatannya si Yuzong daripada Case. Karena Case bisa cancel kan. Betul. Dia bisa ngebantu lah paling nggak dengan Terrify-nya, dengan knock-up-nya. Tapi Lord sudah mulai hadir. Natsko! Oh, out of nowhere Natsko. Langsung dengan adanya Win of Nature yang dia miliki. Sedikit terkaget dengan damage yang diberikan. Tapi Fluffy di arah bottom lane. Petrify first save the day. Dengan adanya Angela dari seorang Cloud9. Berhasil menyelamatkan Fluffy. Tapi mereka untuk mendobrak di arah mid. Ini akan cukup berat. Utility terlalu banyak yang telah keluar. Apakah mereka yakin akan masuk ke dalam lebih lagi? Ini akan menimbulkan masalah untuk EVOS Glory kalau mereka tidak sabar. Mereka harus reset Profesor, mereka harus reset Lim. Wah ini kitingnya power banget dari Dewa Lim. Dalam keadaan mereka under secara gold 8.000. Mereka hanya kehilangan satu turret saja. Base turret di area bottom lane. Dan sisanya mereka sedikit memicu banyaknya sedikit untuk dari segi utility. Purify digunakan, Petrify digunakan, Black Dragon Form. Kalau seandainya tiba-tiba Dewa ingin menabrak dan melakukan pick off, ini adalah timing yang paling tepat. Makanya, Trillian push-nya tadi sebenarnya rapi loh. Tiga-tiganya masuk bareng, tapi Natko-nya terlalu cepat sehingga udah sekarat duluan dan itu yang jadi distraction. Win of Nature juga udah keluar di sana. Oh no. Oh Natsu terlihat posisinya kali ini. Dan bahkan lihat Drian akhirnya tahu tapi nampaknya langsung blast itu dari seorang Natsko. Dibalikin Drian, no, tidak ada bisa dapatkan apapun, dibalikan keadaannya. Para pasukan dari tim Dewa mereka berporanda. Natsko harus menjadi korban pertama dari tim EVOS Glory. Tapi nampaknya tidak masih bertahan dengan Adixon. Dan mereka kehilangan immortality dari Trip. Di depan sana Fluffy juga harus tumbang. Dua korban jiwa perlu dipaksakan. Dan para pasukan dari tim EVOS Gary pun tidak bisa berhasil dimakan. Mulai coba dipotong sedikit demi sedikit. Nampaknya para pasukan dari EVOS Glory mereka sedikit greedy dan mereka miskalkulasi. Wow, kehilangan zonanya dengan tumbangnya Natko. Miss positioning yang terjadi membuka outer turret di mid lane. Comeback istri loh kah? Oh ini masalahnya comeback goldnya mulai pelan-pelan tapi pasti 4.000 loh. Dan bahkan untuk kali ini akan coba untuk didobrak base turret di bagian mid lane. Didobrak, ini keuntungannya sangat mahal didapatkan oleh para pasukan dari tim Dewa. No way. Mereka habis dobrak. Harus benerin landingnya. Sedangkan Dewa udah punya kesempatan untuk menuju ke arah Lord. Dan mereka pegang kendali map untuk sekarang Lim. 5.000 comeback gold yang sangat-sangat memukul EVOS Glory untuk lebih berhati-hati. Oke, tapi nampaknya Dreams di depan sana. Langsung ada Dixon mencoba untuk mengatasi dengan tindakan preventif. Tindakan mencegah untuk Dreams masuk lebih dalam lagi. Tapi informasi yang udah pasti didapatkan adalah mereka harus mengkontrol mid lane mereka yang sudah tidak ada base turret. Dan di depan sana Fluffy versus Gary. Masih damage terjadi. Menuju ke seorang Natsko. Blaze Turret masih dicoba ditahan. Dengan mungkin damage terjadi dengan Menon Fury-nya. Berhasil melakukan satu tapi Dreams. Immortality-nya pecah belah dengan from Natsko. Memperagakan belakang. Mencoba diberhentikan pergerakannya. Tapi nampaknya Menon Fury kali ini sudah tidak ada lagi. Dan Drian harus tumbang. Mereka harus bertahan looking for Wipeout. Di depan sana. EVOS Glory Maniac from Manafel sebagai debutnya di EPL Indonesia. EVOS memaksa game yang ketiga. EVOS Glory masih bertahan. Berhasil menyelamatkan kedudukan sang macan baru. Bisa memukul